ini aku akan menjelaskan bagaimana kita bernapas. Penasaran kan? Jadi tanpa lama-lama, yuk kita mulai. Apa itu oksigen? Oksigen adalah udara dari lingkungan sekitar kita. Tubuh kita membutuhkan oksigen untuk bernapas. Setelah mengetahui apa itu oksigen, sekarang kita akan membahas organ-organ pernapasan. Kira-kira apa saja ya organ yang ada di pernapasan kita? Pertama, hidung. Hidung merupakan alat pernapasan yang menyaring debu yang terbawa oleh udara dengan bulu-bulu hidung. Faring. Faring adalah saluran penghubung yang menyalurkan udara dari hidung ke dalam trakea untuk kemudian dibawa ke paru-paru. Esofagus. Esofagus adalah organ tubuh berupa tabung otot berongga yang memanjang dari leher hingga lambung dan memiliki peran penting dalam sistem pencernaan zat. Laring adalah segmen tulang rawan dari saluran pernapasan yang terletak di bagian anterior leher. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan bagian bawah agar makanan tidak tersedot ke dalam trakea saat pernapasan. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ tubuh yang menghubungkan laring dengan bronkus dalam sistem pernapasan. Fungsi trakea bukan hanya untuk jalan masuk dan keluar udara, namun juga untuk menyaring partikel kotoran yang mungkin terbawa udara sebelum masuk paru-paru. Bronkus atau cabang batang adalah dua saluran besar yang menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Setiap paru-paru memiliki bronkus utama kiri dan kanan. Bronkiolus adalah saluran udara di dalam paru-paru yang berbentuk menyerupai cabang ranting pohon. Bronkiolus berperan penting dalam sistem pernapasan, salah satunya yaitu untuk menyalurkan udara ke dalam paru-paru. Paru-paru adalah salah satu organ terpenting di pernapasan tubuh manusia. Tepatnya merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah. Fungsi utama dari organ ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Alveolus merupakan salah satu bagian dari sistem pernapasan manusia yang punya fungsi penting. Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi alveolus adalah sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Terakhir, diafragma adalah otot pernapasan berbentuk kubah yang terletak di dekat bagian bawah tulang rusuk, tepat di bawah dada. Saat kamu menghirup dan menghembuskan udara, diafragma dan otot pernapasan lainnya di sekitar paru-paru. Diafragma melakukan sebagian besar tugas selama peristiwa pernapasan manusia. Wah, ternyata banyak sekali ya organ sistem pernapasan. Nah, setelah membahas organnya, yuk kita lihat penyakit apa saja yang dapat menyerang sistem pernapasan kita. Tahukah teman-teman bahwa sistem pernapasan kita dapat diserang dan diganggu oleh penyakit? Kira-kira apa ya? Apa saja sih penyakit yang dapat menyerang organ pernapasan kita? Apa ya? Yang pertama adalah asma. Asma terjadi ketika peradangan membengkak dan menyempit saluran pernapasan.
bronkitis kronis. Ada juga penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. 4. Acute Respiration Distress Syndrome atau sindrom kesulitan pernapasan akut. Shock anafilaktik. Flu adalah gangguan pernapasan oleh virus influenza yang bisa terjadi pada hidung, tenggorokan hingga paru-paru. Tuberkulosis, pneumonia atau radang paru-paru, kanker paru-paru, dan emboli paru-paru. Wah, ternyata banyak sekali ya penyakit yang bisa mengganggu sistem pernapasan kita. Nah, setelah membahas mengenai penyakitnya, sekarang kita akan membahas tentang cara menjaga kesehatan pernapasan kita. Tentunya penting ya teman-teman menjaga pernapasan kita. Apa saja ya cara menjaga pernapasan kita? Berikut cara untuk menjaga organ pernapasan. 1. Rutin berolahraga. 2. Mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. 3. Banyak minum air mineral. 4. Rajin mencuci tangan. 5. Tidak merokok. 6. Menghindari paparan polusi. 7. Rutin memeriksa kesehatan secara berkala. Wah, menarik ya teman-teman. Teman-teman, tahukah kalian bagaimana proses pernapasan terjadi? Kalau begitu, yuk kita cari tahu bersama. Pertama, kita akan menarik napas. Selagi kita menarik napas, oksigen dari luar akan memasuki hidung. Dalam oksigen akan disaring oksigen yang masuk ke paru-paru akan disaring dengan bulu-bulu hidung dan lendir hidung. Partikel-partikel kotoran dari oksigen tadi akan lepas dan terlekat di lendir hidung dan bulu-bulu hidung dan menjadi gumpalan padat yang disebut dengan upil. Oksigen tadi pun akan menuju faring, lalu menuju laring atau batang tenggorokan. Selanjutnya oksigen akan disaring kembali oleh bulu-bulu di trakea dan menuju bronkus. Setelah itu menuju paru-paru lewat bronkiolus. Sesampainya di paru-paru, oksigen akan ditukar karbon dioksida oleh karbon dioksida. Lalu kita menghembuskan udara keluar. Ketika udara dihembuskan, karbon dioksida tadi terhembus keluar. Penerapan sila Pancasila pada video ini. Pertama, sila ke-1, saling tolong-menolong. 2, sila kedua, berbagi informasi. Wah, menarik sekali ya teman-teman pembahasan kita hari ini. Demikian video penjelasan hari ini. Terima kasih sudah menyimak ya teman-teman. Ingat, jagalah kesehatan kalian ya. Sampai jumpa.